Panji Gumilang lepas dari jerat kasus pencucian uang, Barreskrim tuntas gelar perkara. Tribunmedan.com. Ya, kita hormati lah, karena pihak Barreskrim, Dirtipideksus ini sangat serius ya, dan tentunya teliti ya, semua yang dilakukan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan asas keadilan. Ya. Kalau misalnya memang semua terjadi pelanggaran, kita serahkan kepada tim apakah bos itu yang diberikan apa tidak. Tapi selama ini belum ya Pak, belum. Selama ini kan kita dalam proses, semuanya baik proses, baik dari inspektorat dan juga Barreskrim menelisik tentang bos itu penggunaannya untuk apa. Soalnya kalau bos itu kan ada aturan mainnya terkait dengan ada petunjuk operasional penggunaan bos. Apakah disalahgunakan apa tidak Pak? Karena juga Al-Zaitun juga ketika kita setelah menerima bos ada surat pertanggungjawabannya. Dari 37 saksi yang kita undang, baru 19 saksi. Ya, ini juga masih menunggu karena kehadiran mereka akan datang di hari Kamis dan hari Jumat. Kamis Jumat ini ya Pak? Ya, dan mudah-mudahan minggu depan kita akan melaksanakan gelar perkara lanjutan, sehingga perkara ini harus lebih cermat, karena kita membutuhkan dokumen, surat, petunjuk yang sangat lengkap dan ditambah keterangan ahli, ya, karena ini menyangkut dengan undang-undang yayasan, kemudian tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Panji Gumilang bisa sedikit bernafas lega. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut lepas dari jeratan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hasil ini diperoleh setelah Barreskrim Polri selesai melakukan gelar perkara terkait dugaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Panji Gumilang. Hasilnya masih belum ditingkatkan ke penyidikan lantaran alat bukti yang belum lengkap. Jadi tadi kita melaksanakan gelar perkara terkait perkembangan tindak pidana pencucian uang yang dihadiri oleh pengawas eksternal Barreskrim. Dibutuhkan adanya penambahan keterangan saksi dan dokumen yang harus dilengkapi, ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan kepada wartawan Rabu 9 Agustus. Nantinya pihak kepolisian akan kembali memeriksa sejumlah saksi karena dari 37 orang yang sudah dipanggil, hanya 19 orang yang memenuhi panggilan penyidik. Setelah itu, Wisnu mengungkapkan gelar perkara lanjutan akan dilaksanakan pada Rabu 16 Agustus pekan depan untuk menentukan status kasus tersebut. Perkara ini harus lebih cermat karena membutuhkan dokumen, surat, petunjuk yang sangat lengkap, keterangan ahli. Karena ini menyangkut undang-undang yayasan, kemudian tindak pidana korupsi, kemudian tindak pidana pencucian uang jelasnya. Transaksi Al-Zaitun harus sesuai perintah Panji Gumilang. Barreskrim Polri mengungkap hasil pemeriksaan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang soal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 8 Agustus. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan menyebut Panji mengakui apabila seluruh transaksi terkait keuangan yayasan dan pesantren Al-Zaitun harus mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia menyampaikan bahwa semua transaksi terkait dengan keuangan di yayasan tersebut harus berdasarkan perintah beliau, kata Wisnu kepada wartawan Selasa 8 Agustus. Panji, kata Wisnu, juga mengakui bahwa rekening pribadi miliknya digunakan sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran dana operasional Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Wisnu menambahkan pernyataan tersebut juga sejalan dengan laporan hasil analisa yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya. Itu yang kami dalami dan mungkin dalam minggu ini kami akan melakukan gelar perkara untuk bisa meningkatkan ke proses penyidikan. Namun itu masih menunggu hasil gelar perkara yang akan kami laksanakan minggu ini, jelasnya. Lebih lanjut, ia mengatakan dari ratusan rekening milik Panji tersebut, beberapa di antaranya juga menjadi tempat penerimaan dana terkait bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah. Panji sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama setelah diperiksa selama 4 jam di Barreskrim Polri. Penetapan status tersangka ini setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Barreskrim Polri melakukan gelar perkara dalam kasus tersebut. Adapun Panji Gumilang dijerat pasal 156A tentang penistaan agama dan juga pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Penyidik sendiri saat ini telah melakukan penahanan terhadap Panji Gumilang di rumah tahanan atau rutan Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan.